Kata saya tidak pernah mengatakan dia anjing atau babi. Saya memaki-maki kelakuannya. Coba cek. Kalau kau tidak bayar uang remunerasi saya, anjing namanya itu. Yang saya maki kelakuannya. Kau tuduh saya menerima kau fitnah saya, gratifikasi anjing. Memang saya kebetulan Islam kan, mohon maaf nih. Anjing itu kan haram, ya? Itu bukan yang haram itu. Coba yang dilakukannya coba. Salah satu jenis kezaliman itu adalah menahan hak orang lain gitu. Lalu dipelintir. Iya, Zahra dan sekretaris SPI kok. Aneh ini mengembalikan jabatan. Ya jadi, iya biarlah Pak Rektor nantinya akan mempertanggungjawabkan secara hukum. Kalau beliau ini terus, kita kan berharap begini. Kita sudah diam, tapi jangan dipanas-panasi. Ya arif lah, orang-orang tua kita arif lah. Sehingga ini tidak panas. Ini kan di framing, diviralkan di seluruh Indonesia. Coba kalau pokoknya saya viralkan tadi itu. Rekaman saya, rekaman yang tadi, geger Pak, geger kan? Ada pengakuan tapi ngakunya tak ngaku, geger. Jadi kita mempertimbangkan ini untuk reda dan kita berharap yang melakukan memviralkan video-video yang itu di take down lah. Kita mempertimbangkan memang beberapa pihak akan kita laporkan melanggar undang-undang ITE supaya itu jangan jadi pelajaran kan. Coba bayangkan. Ada seorang anggota DPR RI dari Partai Islam lalu tanpa bertabayun mengatakan ada dosen perguruan tinggi Islam mempersekusi rektor, dimaki. Itu dari mana cerita dia peroleh? Itu luar biasa dan itu merusak itu. Coba bayangkan itu. Padahal gampang. Saya satu WA grup juga dengan beliau di salah satu, tanya aja atau tanya kiri kanan lah. Saya pikir teman-teman tuh udah lama gitu kan. Saya aja kalau ketemu sama Pak Hari Jajal itu takut saya, apalagi yang lain. Saya kira gitu ya. Di sebelahnya lagi Bapak Iskandar Arnel PhD. Kemudian ada Pak Dr. Ali Mudin Palawa. Satu lagi, ada dua orang lagi, Pak Mas Mukin dan Pak Zul, insya Allah segera menyusul. Baik, sebelum kita melihat fakta-fakta peristiwa yang terekam dengan baik oleh kami akan membacakan press release ini yang sudah kita sampaikan atau ya kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Kami adalah para dosen yang diberitakan media massa, dilaporkan dan atau diadukan oleh Khairunas alias Khairunas Rajab yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Rektor UIN Suska Riau, dan secara absurd menurut Khairunas Rajab dilaporkan bersama-sama oleh puluhan pimpinan UIN Suska Riau kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Kepolisian Daerah Riau. Secara tulus kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas fitnah, hoax, dan provokasi yang dilakukan oleh Khairunas Rajab dan kawan-kawan yang telah menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di tengah masyarakat. Secara tulus kami sampaikan rasa sesal atas peristiwa tersebut kepada seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat luas tentunya dapat mencermati bahwa keterangan Khairunas Rajab dan kawan-kawan tentang peristiwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 yang dimuat oleh media massa online dan sudah beredar luas selalu berubah-ubah. Keterangan yang selalu berubah-ubah itu menunjukkan apa yang disampaikan Khairunas Rajab dan kawan-kawan merupakan kebohongan yang ditambah dengan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Bahkan pernyataan Khairunas Rajab sebelumnya dibantahnya sendiri dengan kebohongan yang lain. Peristiwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 yang diframing direkayasa oleh Khairunas dan kawan-kawan sebagai peristiwa penzaliman terhadap diri Khairunas Rajab bukanlah peristiwa tunggal yang berdiri sendiri, tapi telah diframing oleh Khairunas Rajab dan kawan-kawan sebagai peristiwa yang sangat parsial melalui berita dan sepotong video yang diduga sengaja disebar oleh pihaknya secara masif, penuh dengan bumbu-bumbu yang bersifat agitatif, provokatif, dan fitnah.
Seolah-olah Khairunnas Rajab adalah pihak yang sangat mulia, bermoral tinggi, namun dizalimi oleh kami yang adalah 7 orang dosen UIN Suskaryau. Khairunnas Rajab dan kawan-kawan diduga telah membuat opini, membunuh karakter, mempermalukan kami, dan menghasut untuk menyembunyikan dugaan tindakan koruptif dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga telah dilakukan oleh Khairunnas Rajab dan kawan-kawan kepada kami, khususnya dan pegawai UIN Suskaryau lainnya yang hanya mampu berdiam diri. Kami juga mencermati dan memiliki bukti pendukung telah terjadi dugaan penggiringan opini, framing negatif untuk menggerakkan sentimen etnis atau kedaerahan atau SARA oleh Khairunnas Rajab dan kawan-kawan terhadap kami, seolah-olah kami telah merusak marwah etnis daerah asal Khairunnas Rajab serta mengalihkan dan menggiring solidaritas etnisnya. Dan ini ada buktinya. Mohon maaf, saya berharap nanti jangan Pak, kalau diambil tolong nama-namanya jangan diekspos ya, karena kita tidak menginginkan hal-hal yang ini. Maksud saya namanya kalau mau diambil itu silakan, karena ini bukti. Ini ya, ini mula ada upaya penggiringan cendekiawan daerah tertentu. Yang pandai bahasa sana pasti ngerti gitu ya. Lalu ini, mohon maaf ya, lalu ada ini, tapi ada yang seperti ini. Kalau ada kata-kata balikan lagi ke Natuna, tentu langit tahu itu. Ini saya maksudnya, saya mau dibalikan lagi, mau dipindahkan balik lagi gitu ya. Ini yang ada lagi ini. Oke, ini Sarah lah. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana ini. Ini ada kata-kata. Ini saya mulai dapat telepon ini. Dapat telepon dari ada pemuda itu gitu. Tapi alhamdulillah, karena kalau teman-teman tentu paham gitu, saya kalau dapat yang begini-gini biasanya senyum karena mantan aktivis. Bukan mantan aktivis ya, masih aktivis gitu. Ini lalu ini lalu ketika pertemuan ini bocor, saya tidak tahu apakah udah bubar atau tidak ini grup. Saya mohon maaf, nama grupnya jangan disebut juga, nanti cepat bubar pula, jadi tak bisa ini. Ini Pak Sahrul Adi Mazaat, yang Mazaat yang kemudian anggota DPR RI dari, kita sebut saja dari PKS, yang tanpa cek, tanpa tabayun ya, tanpa bertanya kiri kanan, lalu mengeluarkan statement yang sebetulnya ini sudah dimanfaatkan. Ini karena dilihat ya, ini dimanfaatkan untuk menggerakkan SARA ini sebetulnya. Nah ini tokoh, mohon maaf, namanya jangan disebut Pak, inisialnya I saja. Bapak-bapak kan tahu dia siapa? Silakan dibaca. Ini, jadi jelas katanya dicaci maki serta diludahi di depan umum dan di ruang publik lagi. Nah, ini pasti bohong ini. Kita pastikan bohong besar ini. Saya mau saya sampai di sini apa lanjut? Tapi ini bisa dilihat. Ini lalu kami di framing apa? Haus jabatan, tidak dikasih jabatan, ngamuk-ngamuk, itu biar aja lah gitu ya. Ini undangan yang beredar, tapi ini ada nanti kita lihat sebetulnya pertemuannya terjadi, maaf. Mana undangannya? Maaf. Undangannya mana? Ya, ini ada undangan. Enggak, ya kecil kan. Enggak, biar aja, enggak apa-apa, biar lihat. Yang undangnya ini orangnya 100. Enggak dong. Sama aja. Karena ini mau bersuara. Oh ya, nih. Saya sedihnya ini pakai Al-Quran lagi ya. Ini. Jadi kalau dikatakan IAIN itu didirikan enggak, fakultas tertentu dari Indragiri Hilir, dari Pekanbaru dan dari Duri juga ada. Kalau saya tidak salah syariah itu dari ya Pak Ali ya. Beliau ini kan Inhil kan. Daeng. Kemudian ada yang dari Duri juga. Jadi kita ini sebetulnya rumah besar kita ini. Ini yang paling pedih bagi kami ini sebetulnya. Kemudian ini, dan lalu muncullah tadi banyak hal. Ini lagi, maaf saya akan lihat ini bukan ya, maaf. Ini beredar luas ajakan-ajakan seperti ini.
Tetapi kemudian ini orangnya mohon maaf Pak, ini yang ngirim ini namanya, ini supaya saya kontakin, saya buka ini supaya jangan dipikir ini hoax, ini bisa diverifikasi. Ini dia, ini kira-kira begini yang bisa kita sampaikan. Nah ini mohon maaf saja, ini saya terpaksa buka ini, karena ini tidak ada hubungannya dengan nenek mama beliau ini. Ini saya tahu ini nenek mama mana itu. Jadi ini sudah mulai, dan sebetulnya ini juga memancing reaksi dari kami kan juga punya etnik ya, yang kebetulan berbeda, dan kita berharap ini lanjut Pak, ini bukti gitu ya, Pak Irwan silakan. Oke, kita lanjutkan. Oleh karena itu, kami mohon kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengantisipasi hal ini agar tidak berkembang menjadi peristiwa buruk yang melukai kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat pula bahwa sentimen etnis, perilaku jahiliyah itu diduga digalang oleh Harun-Nas bersama pribadi-pribadi yang dipandang terhormat di mata masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Mereka itu antara lain berinisial IH, KA, MH, M, dan AD. Sebagian dari mereka di lain sisi adalah pihak yang paling bertanggung jawab sehingga Masjid Al-Jami'ah UIN Suskariau kini menjadi bangunan mangkrak. Ya. Jadi sebagian dari mereka di lain sisi adalah pihak yang paling bertanggung jawab sehingga Masjid Al-Jami'ah UIN Suskariau kini menjadi bangunan mangkrak yang diduga kuat berpotensi merugikan keuangan negara lebih dari 50 M. Sampai 70 sebetulnya, tapi data yang kita punya itu lebih 50. Bahkan sekarang anggota DPR RI yang berasal dari daerah yang sama dengan Harun-Nas Rajab, yaitu Sahrul Aidi, diduga turut pula memanaskan suasana, menyebarkan hoax, membuat framing negatif, dan diduga telah digunakan juga oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan penggalangan sentimen etnis atau kedaerahan. Lanjut. Oke, ini media terus ya. Fakta tentang berita yang telah disebarkan atau disiarkan oleh Harun-Nas Rajab dan kawan-kawan. Kami sudah menelusuri, mengidentifikasi beberapa media, diantaranya pada tanggal 9 hari Sabtu, catatan Riau.com. Kemudian pada tanggal yang sama, skip aja langsung biar cepat. jadi ada beberapa media yang kami telusuri. Kemudian agar terpahami latar belakang peristiwa dan untuk membandingkan pernyataannya yang berubah-ubah, kami sampaikan terlebih dahulu tentang pernyataan Harun-Nas Rajab kepada media massa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023. Melalui media massa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, itu 10 September ya, bukan tanggal 20. Oh iya, maaf. Harun-Nas Rajab menyatakan bahwa kami dilaporkan balik oleh Harun-Nas Rajab dan para pimpinan UIN Suska karena melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Harun-Nas Rajab kepada KPK. Namun kemudian dibantahnya sendiri pada konferensi pers yang diadakannya di UIN Suskariau yang disiarkan secara masif sejak tanggal 15 September. Sebagian besar dari kami memang adalah para pelapor dugaan tindak pidana korupsi dengan perkiraan kerugian negara sebesar lebih kurang 15 M. Sebut aja angkanya Pak. Biar 15 miliar 706.129.483 rupiah yang diduga dilakukan secara berjamaah oleh Harun-Nas dan kawan-kawan yang terdiri dari dugaan korupsi remunerasi, honorarium ilegal, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta belanja fiktif yang terutama kami laporkan kepada KPK dan kami adukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia sebagai atasan langsung Rektor UIN Suskariau Harun-Nas Rajab dengan tembusan kepada Menpan RB dan kantor staf Presiden. Bahagian terbesar dari dugaan kerugian negara yang kami laporkan diakibatkan oleh dugaan penyalahgunaan wewenang Harun-Nas Rajab yang berkaitan dengan implementasi remunerasi UIN Suskariau pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar 12.998.359.000 rupiah. Perlu juga kami sampaikan bahwa sebagian dari kami adalah juga para pengadu atau saksi dugaan fitnah melalui surat yang diduga dilakukan oleh Harun-Nas Rajab terhadap Kepala dan Organ Satuan Pengawas Internal UIN Suskariau periode 2018-2021 serta dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Harun-Nas Rajab terhadap uang tunjangan profesi dosen, gaji PNBP dan insentif kinerja beberapa orang dosen.
Pada saat ini terdapat 4 dugaan tindak pidana umum sejak sekitar setahun yang lalu telah dilaporkan dan masih dalam tahap penyelidikan Kepolisian Daerah Riau, termasuk di dalamnya tindak pidana yang berkaitan dengan dokumen keuangan negara pada peristiwa perampokan sebesar 700 juta pada tahun 2014 yang menimpa beberapa orang pegawai UIN Suska Riau. Bahkan sebagai pejabat pemerintah Harun Nasrajab tidak mengindahkan 2 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, dan PT UN Pekanbaru sudah menerbitkan surat penetapan eksekusi yang memerintahkan Harun Nasrajab untuk menjalankan 2 putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun tetap tidak dilaksanakan. Berdasarkan tindakannya tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung RI sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan, seharusnya pada saat ini yang bersangkutan sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Rektor UIN Suska Riau oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Namun persoalan-persoalan yang merupakan tanggung jawab Harun Nasrajab selaku Rektor UIN Suska Riau di atas tidak menghentikan tindakan Harun Nasrajab untuk terus-menerus melakukan dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan negara, dugaan pelanggaran administratif dan etika. Mungkin inilah yang menyebabkan Harun Nasrajab selalu menantang dengan terus-menerus mengatakan, laporkan, silahkan laporkan, silahkan lapor ke KPK, silahkan mau lapor ke Irjen, silahkan mau lapor ke polisi, silahkan. Pada hari Sabtu tanggal 9 September, Harun Nasrajab menyatakan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 13 datanglah Roni Riansah dan kawan-kawan dengan sengaja menerobos masuk ruang rektor sambil marah-marah dan memaki-maki rektor di hadapan beberapa pimpinan kampus dan dosen, mengatakan kata-kata binatang yang merupakan kata penghinaan dan penyerangan, dan peristiwa itu ada dalam rekaman sebagai bukti laporan. Jadi mohon maaf saya ambil ini. Jadi kami ingin bandingkan apa kata Harun Nasrajab di awal, di akhir, di tengah. Ini tanggal 9 September dan kami yakini teman-teman pers pasti memberitakan apa yang dinyatakan. Tanggal 8 September jam 1.13 ini pakai bahasa hukum ini, kita tahu persis ya kalau pengacara. Sekira jam 13 gitu. Jadi sekiranya ini udah nggak pas juga. Kita mulai kejadian itu jam 4, jam 2. Iya, enggak Jumat. Kejadiannya tanggal Jumat. Ini berita pada hari Sabtu. Ini sebelah saya ini Pak Iskandar Arniam PhD, Ketua Asosiasi Dosen Indonesia UIN Suska Riau, yang dikatakan nanti kelihatan itu melakukan kebohongan. Dan terlalu serius Kiai ini Aceh. Jadi menurut dia ada dalam bukti rekaman ini, saya ini kan Roni Riansah dan kawan-kawan dengan sengaja menerobos masuk ruang rektor itu sambil marah-marah memaki-maki rektor di hadapan beberapa pimpinan kampus. Ini kata kuncinya di sini. Ini saya yakini ketika melapor pagi di Polda ini. Katanya ada dalam bukti rekaman laporan ini Polda ini kan. Lalu meminta pembayaran langsung Serdos, ini tunjangan profesi dosen. Pak Irwandra ini sudah 1 tahun ini tidak dibayar sertifikasi dosennya, padahal itu hak dosen yang dijamin oleh undang-undang. Kalau nanti mau dilihat bukti-buktinya udah memenuhi persyaratan atau belum, bisa nanti. Sebetulnya kadang sangat banyak Pak. Kita memang mohon betul kesabaran agar setting peristiwanya bisa tampak. Ya, jangan potongan kecil. Jadi sebagai pelaku menyerang rektor UIN Suska sambil menyerang mau memukul, tapi rektor mengelak. Ini kayak film silat Brahma Kumbara barangkali. Pukul, saya ludah gitu. Waktu itu saya kaget, ini cerita apa kan? Tanggal 9 September dikatakan juga sama ini. Terlihat pelaku mengejar rektor sambil menyerang memukul, tapi rektor mengelak. Nah, itu waktu itu. Pelaku Roni Riansah meludahi wajah rektor. Jadi saya pukul, ngelak itu kan. Terus saya ludahi wajahnya. Ini pengakuan ya, di depan pimpinan. Di depan pimpinan masuk menerobos ruangan rektor. Mungkin Pak Rektor lupa bahwa di depan ruangan rektor itu kan ada kamera CCTV. Kan dia bisa lihat tuh, mana tuh kan. Mungkin lupa waktu itu. Kemudian dia sampaikan bahwa kami terdiri dari puluhan pimpinan dan dosen telah difitnah,
merugikan Wences Karyaw. Ini tadi yang soal lapor balik kemudian dibantah lagi. Akan silakan, kita menghormati proses hukum yang dilakukan Pak Rektor dan kawan-kawan. Cuman agak aneh juga, biasanya yang mengadu atau melapor itu pastilah yang yang terkena dampak langsung lah gitu. Tapi ini kadang, jadi saya juga berharap kalau teman-teman media bisa periksa, yang ramai-ramai periksa itu siapa namanya, kira-kira melapor itu dipaksa, diintimidasi dulu baru melapor, atau ikhlas melapor. Itu perlu diperiksa juga, karena nanti kita akan melihatkan bagaimana sebetulnya Rektor Wences Karyaw ini suka mengintimidasi. Maaf, saya yang sekarang, maksud saya yang dulu sih tidak. Ini gagasan online, ini beliau ada di sini. Anak-anak, adik-adik mahasiswa pejuang demokrasi di kampus. Ini beliau menyatakan begini, jadi rubah lagi pada tanggal 11. Saya yakin ini beliau ini pasti, karena pers mahasiswa itu kalau mau bikin berita rektor di tanggal 15 Agustus 2023 diberlakukan mundur 1 Juli, tapi dipakai juga untuk pengukuran kinerja dosen dari Maret sampai Agustus. Nah, Agustus dong. Oh, nanti anehnya itu yang lucu lagi, berarti nanti insentif kinerja dosen bulan Maret sampai Juni entah pakai peraturan yang mana. Ini kemudian, oh ya, kita harus lihatkan ini nanti dibilang. Maaf, mana ya? Keputusan rektor. Ini keputusannya. Ya, sebentar. Ini yang terakhir saja. Ini keputusan rektor ditetapkan tertanggal 15 Agustus 2023. Keputusan ini mulai berlaku 1 Juli, ya berarti berlaku surut. Ini, sementara kami dibayar itu insentif kinerjanya 6 bulan, Maret sampai Agustus. Jadi Maret sampai Juni kalau dibayar tidak ada dasar hukumnya itu. Terus ini pasti melanggar undang-undang administrasi pemerintahan, karena di dalam undang-undang administrasi pemerintahan jelas dikatakan keputusan tidak boleh berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian kepada warga masyarakat. Nah, justru peraturan ini sangat diterbitkan untuk mengatasi hasil audit tim audit investigasi Kementerian Agama dengan potensi kerugian negara sebesar 18 miliar. Jadi kalau ada pernyataan kemarin, saya sudah diperiksa Ijen, nggak ada apa-apa, ini buktinya. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong mereka. Oh, bukti 3. Ini ada pengakuan sendiri, ini di grup LP2M. Oh, jadi ini nanti kita lihat mana dia. Orang Islam itu kan cuma itu buat berkah. Jadi setelah assalamualaikum, sholat sunat kita keluar, kita tunggu rencananya bareng dengan rektor pergi ke masjid. Lupa. Ke masjid. Itu kantor rektor itu ya. Rupanya rektor lama di dalam. Saya sempat ke mobil ngambil rokok. Saya isap sampai 4 isap. Ya keluar juga saya pindahin mobil pergi ke tempat yang lebih tidur. Saya balik lagi ke tangga, nggak keluar juga, saya pergi ke kamar mandi untuk mau air kecil. Selesai ke kamar mandi, jadi rektor tuh duduk di tangga ngadap ke sana, kamar mandi ke sana. Saya datang, saya lihat beliau lihat saya. Assalamualaikum Syekh Kabir. Dia ngomong gitu ke saya. Bagusnya di ruangan. Ya, nggak maksudnya nanti. Terus lanjut. Lepas itu saya jawab, Assalamualaikum Syekh, Pak Rektor. Salaman, lalu saya bilang, sudah makan? Dia senyum aja, karena senyum, saya bilang, kita ke ruangan yuk, ada yang mau sampaikan. Langsung dia bilang, Hairunas di sini, rektor di sana. Ke ruangan ya kita ngomong kita baik-baik. Ada yang mau sampaikan, Hairunas di sini, rektor di sana. Baru kemudian beliau datang Irwanda ngajak megang ini gitu kan. Nah, ayolah rektor kita ke sana. Beliau menepis, jangan pegang saya sambil berdiri. Nah, berdiri. Ketika berdiri itulah baru keluar episode ini. Mana? Nih.
Nah, tuh. Nah. Nggak ada pukul-pukul. Nggak ada pukul-pukul. Nggak ada pukul-pukul. Apa pukul-pukul? Nggak usah ketemu direktur, jangan melakukan. Bahkan dengan punya direktur, sama mereka. Apa? Tidak dari Dia nggak bisa baik-baik, nggak mau. Lo gimana caranya? foto. Ini mau kan ya? Ya. Kita bisa baik-baik aja. Kita bukan masalah, kita bisa baik aja. Silakan. Kamu mau pukul saya, silakan. Nggak ada yang mukul-mukul. Kenapa nggak nyambung kan, orang ngomong gini ngomong gitu keras-keras ngegas dari awal gitu ya. Kita pengen ngomong baik-baik dipaksa dituduh pengen mukul. Sampai minum mobil tidak. Tak ada yang memukul. Aku di situ anda. Apa? Ngomong lah kita baik-baik. Aku nggak mau. Kalau nak relunasi kok. Dia mau ada kelas. Ini hak orang. Jadi kalau ngecek direktur nggak bisa. Kita bicara hukum silakan. Kan sudah lapor ke polisi. Bukan ini saya lagi dosen. Iya lapor ke polisi. Sudah lapor ke Irjen. Sudah apa lagi? Sudah lapor ya? Terus lagi. Kita tunggu keputusan itu. Jadi begini Bapak-Bapak, Pak Irwandra ini untuk kasus lapor serdos beliau yang tidak dibayar itu sudah terjadi sebelumnya. Tapi pada semester sekarang, di mana beliau harus menerima serdos dari semester genap, kan harus terimanya diganjil. Yang beliau tanyakan itu sekarang kok saya nggak terima juga, gitu. Beliau ini salah paham terus orangnya. Kau udah dilapor, kan udah dilapor, kan udah dilapor. Bukan yang itu yang sekarang kini. Nah, itu nanti yang kita ketika berdua ngomong dengan beliau di ruangan, ceritanya baru clear. Keluar kamu sudah ya, kalau kau jantan, oke, kapan namanya sekarang ya, kalau jantan. Diajak jumpa di kantor nggak mau, maunya harus. Saya pribadi di luar saya tidak punya komitmen dari Irwandra. Irwandra tidak saya anggap dosen saya. Kira-kira keras nggak itu seorang pimpinan mengatakan bawahannya itu bukan bawahannya. Saya kira itu serius ya, serius. Nanti pas pulang saya tunggu. Di mana kamu tunggu silakan. Kan saya punya laporan. Ya udah akan ditunggu nanti. Ini jam kantor. Ini Pak Roni mana ini videonya kurang bisa ngupdate ya. Kalau kamu nak kalau Ya, kita ngomong itu urusan saya. bagusnya di ruangan. Ya kan di dalam kantor kita ngomong. Itu urusan saya. Terus seperti apa? Ya silakan. Mengangkat saya negara bukan saya. Ya silakan. Silakan. Kalau kita tambah aturan. Silakan. Tunggu aja lah. Kita tunggu. Karena haknya faktornya saya. Apa boleh saya ini? Hanya ada ini. Kamu mau Jadi Bapak-Bapak ini video pertama kita, dan kemudian perjalanan dari masjid ke kantor rektor itu memang akhirnya yang rektor pergi ke yang para dosen pergi ke kantor rektor, dan kemudian setelah itu baru rektor nyusul. Tidak ada yang digiring, tidak ada yang diseret, tidak ada yang dikepung seperti yang beliau katakan. Saya karena bawa mobil ketika itu saya pergi, dan kemudian ketika sampai di lantai dasar rektorat itu saya satu lift dengan beliau sampai di atas. Beliau masuk duluan, kawan-kawan sudah nunggu di ruang sofa.
Nah, setelah beliau persilahkan masuk, baru kami semuanya masuk. Tidak ada yang merobos-merobos seperti yang beliau katakan. Gambar betapa kita duduk santuy, rileks itu ada. Itu ada. Dan kemudian rektor bertanya, ada apa gitu kan. Baru kita menceritakan bahwasanya yang Pak Irwandra bilang ini masalah serdo saya. Nah, rektor ini kan gayanya asyik gitu ya. Di satu sisi kayak pura-pura bodoh, kayak nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Padahal ketika masa pencalonan rektor dulu orangnya akrab ini, akrab sekali ya, antara rektor sekarang dengan forum dosen sangat akrab. Sehingga rasanya nggak mungkin saya sebagai orang yang pernah akrab dengan mereka, kemudian ketika terjadi sesuatu begini saya nggak tahu. Padahal kasus mutasi mereka itu pasti ada hubungannya dengan saya juga, kan gitu. Tapi rektor ketika itu ada apa, bla 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 bla. Nah, baru Pak Irwandra ngomong masalah serdosnya. Nah, ini saya, Roni mana? Ini videonya nggak kelihatan, video 3. Di sebelah Irwandra dan menanyakan juga, tolong bayarkan hak-hak aku gitu. Cuman dengan gaya yang jawab yang ngeyel sama dengan ketika di tangga tadi itu memang membuat orang agak cepat emosi ya. Dan saya bisa pastikan itu adalah kesengajaan dari beliau. Karena apa? Di video 4, Tuan sempat lihat video 4 ya. Supaya kita saja video 4 di menit 20 Tidak bisa dibayar karena tidak bisa keluar ke KD. Tapi kan kadang-kadang kau kerjanya memindahkan orang sana yang saya pindah. Bagi saya terkait dengan apapun, jika sesat, saya bertanggung saya akan bayar. Ya tapi itu sebabnya hilang tawaran. Nah, di mana? Coba lihat di. cuma 5. Dalam waktu Jadi di salah satu itu beliau berkata, kalau yang lain manas-manasin benar, kalau saya manas-manasin salah, katanya kan. Jadi kesan kita ya itu adalah memang bicara logika apa? Kau sama ke logika sini. Ngomong sama, duduk sama ini. rektor mau sembunyi lagi atau apa nih? Saya tutup saya ini yang di sini mungkin saya mentua. Tapi saya emosi saya harus dijaga. Bahkan teman-teman ini saya menjaga emosi dengan ini. Begitu. Yang menjadi perhatian saya adalah selama ngomong-ngomong kayak gitu nggak satu kali pun saya mendengar kata-kata ludah keluar dari lidah rektor. Padahal barang itu baru terjadi. Harusnya sebagai peristiwa yang dianggap besar gitu ya, nggak mungkin peludahan itu begitu habis saja gitu. Dia pasti ngomong lagi, ngapa Pak tuh harus diludah? Nah, maunya kan begitu, tapi tidak. Nah, ngomong lagi, dia bercerita tentang dampak dari WAG Forbet namanya, For a Better, warga Winsus Karyau. Dampak Forbet itu besar, katanya. Nah, dan saya dibahas secara serius di dalam itu saya bilang rektor tidak bisa marah-marah begitu saja. Jadi rektor kita ini Pak, ketika sebelum menjadi rektor dia bertahan di sana, begitu sudah jadi rektor nggak lama kemudian dia cabut keluar. Saya masukkan lagi, dia keluar lagi, dimasukkan lagi, keluar lagi. Kalau Emah Muzar itu lebih parah lagi, masukkan detik ini dan kalau dia sadar dia masuk di detik itu dia langsung keluar lagi. Begitu terus itu. Dan alasannya apa? Kalau di sini saya memperbanyak musuh, katanya. Kenapa memperbanyak musuh? Tuan-tuan kan decision makers. Decision makers itu kan bisa menjelaskan perkara-perkara yang tidak jelas selama ini. Tapi dia tidak mau. Nah, ketika dalam perbincangan kami berdua itu dia katakan, kalau di Forbet kami dikeroyok. Terus saya katakan, kalau Anda benar, mengapa harus takut dikeroyok? Katakan saja. Lagi pula masalah keroyok-keroyok ini, di WAG LPPN mana kan ngeroyok orang juga kalau berseberangan dengan Anda. Padahal yang Anda pertahankan keliru. Jadi nggak usah terlalu merasa jos sekali gitu. Nah, jadi seperti itu pembicaraannya ya. Namun kemudian karena belum makan juga, saya bilang Pak Rektor saya lapar sekarang. Pulanglah saya dulu ya, saya bilang. Saya salami dan ketika itu bilang, Bang jangan Bang, makan sini kita Bang. Pak Kada tolong pesankan nasi.
Saya bilang nggak bisa rektor, masa saya datang bersama-sama, pesanin nasi dulu. Iya. Saya datang bersama-sama, lalu saya tinggal di sini, kawan-kawan saya di luar nggak makan, nggak bisa ini. Ajak mereka sekalian, pesan nasi bang. Tunggu dulu, saya tanya mereka dulu. Waktu itu ada si itu sekarang ada biro ya? Belum PLT. Ada PLT Biro Kepegawaian, iya Biro. AUPK ya. PLT Biro. Ya. Jadi saya bilang, Pit, tolong tengok, mereka sudah pulang belum? Tengok masih ada bang ini. Saya tengok di dalam. Kata beliau, kata Pak Zul yang di belakang itu, sudahlah ketua, kita ingin menanya. Lalu tadi ketika kita minta ngomong baik-baik, tak mau. Kita kesini bukan pengen makan, gitu ya. Pulanglah kita lagi. Gitu. Nah, setelah itu saya bilang, Pak Rektor nggak bisa, Pak Rektor. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kira pertemuannya baik, pulangnya juga baik. Tapi kemudian pemberitaannya itu kok luar biasa gitu. Jadi ini makanya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian ya, saya melihat memang ini kayaknya memang ada framing khusus ya, ada yang diinginkan oleh rektor, saya nggak tahu apa bendanya, tapi yang jelas sepanjang pemantauan kami ya, berita-berita yang ditayangkan itu banyak yang berseberangan dari fakta yang terjadi. Dan oleh karena itu ya kami betul-betul minta lah ya, kita minta ya itu ya, supaya rektor itu tidak seperti itu lagi ya, karena semakin beliau menggali begitu risiko semakin besar. Sebab bapak-bapak ibu, sejak hari Jumat saya hanya sekali berbicara pada hari Sabtu tentang pertemuan Jumat itu pun karena ada Profesor Yendra Liza dan Bu Gusma ya yang bertanya, ketua apa hasil pertemuan kemarin? Saya bilang ya nggak seperti yang kita harapkan, saya bilang kan. Nah kemudian itu saja, dan besok harinya pada hari Ahad itu Pak Rado karena sudah sering dikejar-kejar, beliau kan senat universitas ini, anggota senat ya. Kemudian beliau menceritakan, mengklarifikasikan apa yang terjadi. Itu ada 2 bagian Pak ya. Nah, ceritakan semuanya. Jadi tidak betul seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor dalam pemberitaan-pemberitaannya. Kami tidak ngomong malaikat itu dan itu pun di grup tertutup gitu. Tapi rektor sudah ngomong sampai ke berbagai koran ya, sehingga akhirnya pada hari Selasa kawan-kawan sudah nggak merasa tenang karena baca gagasan. Iya, setelah baca gagasan tepatnya. Iya. Betul, pagi setelah baca gagasan saya bilang bagaimana Bang Zul sebagai orang yang bukan kami tua, kan memang paling tua di antara kami. Udah ketua, share aja itu video yang di masjid, baru kita share yang di masjid. Video yang berikutnya kami keep saja, kami nggak mau karena di grup tertutup. Ya, dan itu pun di grup tertutup. Kami nggak tahu kok bisa barang itu keluar, atau kita nggak tahu karena di grup ratusan orang juga ya, mungkin ada yang cilo-cilo atau apa keluar gitu ya, untuk Allah besok. Tapi kita hanya berada di grup tertutup dan memang pemberitaannya memang tidak segencar yang semula, meskipun terma-terma yang diangkat, isu-isu yang digunakan masih tidak jauh ataupun tidak banyak beda dari yang sebelum-sebelumnya. Saya kira itu ya. Mungkin saya lanjut karena nanti kita bisa lihat tayangannya Pak sambil minum kopi, siapa tahu ingin kita memang dia viralkan. Saya sampaikan saja bahwa adalah kebohongan besar pernyataan Khairunas Rajab. Nama beliau ini Khairunas sebetulnya. Jadi Khairunas Rajab itu alias. Jadi itu ya. Jadi saya mau menyebut itu Khairunas atau Khairunas Rajab ya, juga kadang-kadang ganti-ganti. Jadi bohong besar itu bahwa saya menerobos masuk ruangan rektor. Tinggal dilihat di CCTV. Betul nggak saya masuk menerobos ruangan rektor? Berusaha memukulnya di hadapan pimpinan Winsus Karyau. Nanti kita lihat tadi video terakhir yang kita tayangkan, pimpinan Winsus Karyau itu datangnya udah belakangan. Ya, saya tidak pernah sama sekali berencana, apatah lagi berusaha memukul Khairunas Rajab yang dilindungi oleh 3 orang satpam. Di video saya marah-marah tuh lihat tuh, ada satpam badannya besar-besar di situ. 2 diantaranya adalah jajaran komandan satpam. Jadi saya tahu persis mereka tuh jajaran komandan satpam, karena ketika kami jadi pejabat, ya kami kenal komandan satpam. Dulu saya ya gini-gini juga setingkat kepala biro waktu itu. Karena begini Pak, dosen itu kan tugas tambahan. Kalau udah nggak jadi pejabat lagi kan jadi dosen biasa. Jadi kami ini orang yang biasa melihat dekan itu ya
mana ya? Besok kan dosen biasa juga gitu. Jadi tidak tinggi-tinggi amat gitu. Seperti juga kami melihat profesor itu kan ya biasa aja. Kalau mau lihat ini beliau ini alumni UIN pertama, ini maaf, ini perlu. Alumni UIN pertama yang sekolah di McGill di Kanada. Beliau orang pertama. Jadi ini bukan orang tanggung-tanggung juga. Kalau mau lihat beliau, lihat karyanya nanti di Rado Institute. Tuh. Jadi ini bukan. Jadi kalau dikatakan pemain saya memang agak kurang berkualitas saya, tapi Pak Rektor ini suka betul sama saya karena di otak itu ada Roni gitu. Cuman saya ini mungkin cinta tak berbalas lah saya kira nih. Saya tak mau cintanya itu. Jadi saya tidak pernah sama sekali mau berencana memukul Herunas Rajab. Ya nggak pernah itu. Lalu saya gagal memukulnya kan, diludahi. Ini saya seperti baca beritanya kayak sinetron drama Kumbara itu kan dulu ada tuh cerita Mak Lampir kalau di zaman itu waktu saya masih SMA kayak begitulah. Pukul terus ngelak terus saya ludah gitu. Saya pikir gimana caranya? Badannya lebih tinggi dari saya, 3 orang satpam besar-besar. Gitu. Jangankan dekat gitu. Makanya kalau ada ruangan itu diputar. Masalah aja dia Pak. Jadi apa yang disampaikan itu bohong besar, rekayasa agar saya terkena delik pidana dan untuk mendramatisir peristiwa agar saya dibenci dan dihina oleh masyarakat. Kalau Bapak bertanya kenapa, saya tak tahu. Tapi saya salah seorang yang paling kritis di Winsus Karyau, dosen. Kenapa? Karena saya itu mantan sekretaris Satuan Pengawasan Internal. Saya hafal detil persoalan Winsus Karyau dan saya sampaikan ketika saya mau habis masa jabatan, saya menyampaikan Pak Rektor, permasalahan kita A, B, C, D itu sudah tahu di 2019 itu sudah susah. Ini tidak punya, ini salah, tolong perbaiki. Jadi kalau dia tidak perbaiki, saya tahu. Saya tahu persis karena tuh. Jadi justru Herunas Rajab itu yang menghampiri saya, menyeruduk saya ketika saya masuk ruangan. Jadi saya masuk ruangan, saya duduk di sebelah Pak Iwandra. Kenapa? Karena itu satu-satunya kursi kosong yang tersedia. Saya duduk dekat, di antara saya ada satpam. Nanti saya bisa peragakan. Saya bisa peragakan yang terjadi, insya Allah. Kemudian saya langsung minta, tolong Anda buktikan gratifikasi yang Anda tuduhkan kepada saya. Bapak Ibu tahu, gratifikasi internet 2021, jadi ada kasus internet 2020-2021, saya tuh saksi. Bahkan sayalah yang mengaudit dan hasil audit kami itu yang digunakan oleh pihak penegak hukum untuk sebagai bukti di pengadilan. Saya yang buat, saya yang ditandatangani oleh Kepala SPI Pak. Jadi saya tahu detil. Justru kalau mau dilihat datanya, beliau itu yang berpotensi menjadi tersangka. Saya bisa buka detil, saya bisa lihat kapan dibayar, saya tahu persis itu. Tapi kita ditutup kan sakit kepala saya. Bisa dicek ke pegawai-pegawai Winsus Karyau. Siapa pegawai Winsus Karyau itu yang tidak mau menerima honor itu? Saya kalau ilegal, walaupun kan duit saya tidak banyak, kadang-kadang datang rayuan Pak. Saya tanya aja, silakan ditanya. Lanjut. Jadi selama waktu dia mengaku diludahi itu, jadi begini ceritanya. Dia menyeruduk saya ketika saya masuk ruangan. Saya di sebelah Pak Irwandra. Kemudian tiba-tiba dia menyeruduk ke arah saya lalu bilang pukulah gitu. Saya bingung. Saya kan tidak tahu detil peristiwa di masjid karena saya datangnya belakangan. Ini kok orang aneh gitu, menyeruduk gini. Dan saya itu terdesak. Kepala saya itu antara dada dan perut. Kalau satpam karena dia berdiri, saya duduk. Segini-gini kan lihat. Bingung kan saya. Dia seruduk lagi. Kali ketiga kan saya udah tidak nyaman tuh. Saya berdiri. Ketika saya berdiri, dia berdiri. Terus dia lari ke sana, bukan lari ya, berjalan gitu, menjauh, berdiri. Terus dia begini, maaf. Kira-kira. Ludah. Saya bingung orang apa gitu. Dia panggil, foto, ludah gitu. Ini beliau menyaksikan. Jadi saya bingung ini orang apa. Tapi lama-lama kan saya sadar, ini orangnya kayak siapa? Saya tidak ingat, saya hanya bilang, kau mau fitnah ya? Gitulah kira-kira. Karena umurnya lebih kecil dari saya, 2 tahun di bawah usia saya. Kau mau fitnah ya? Saya udah gondok waktu itu kan, udahlah waktu itu di fitnah ini, uang kita tak dibayar 1,5 tahun, dipindahkannya, aneh juga itu kan, ke Anambas, dibatalkan Kementerian Agama, tugas saya tidak diberi. Jadi saya kira-kira gitulah gambaran saya. Terus saya marah, saya memang menghampiri waktu itu, dia nyerang lagi. Pak Satpam dorong saya pakai badan ke belakang, tapi tidak keras dia dorong dengan badannya. Komandan Satpam yang dorong. Terus ke belakang di tempat posisi saya, kalau video yang viral itu kan ke belakang.
Terus saya nggak tahu, kawan-kawan ada yang ngomong, Pak Satpam, jangan Pak Roni ini aja yang didorong-dorong itu, rektor disuruh mundur gitu. Dia diminta mundur lah oleh Komandan Satpam gitu. Dia mundur, duduklah saya di situ. Akhirnya, cuman kalau enggak, saya tidak tahu persis, kemudian dia suruh saya keluar lah, keluarkan dia gitulah kira-kira. Ya naik hitam saya. Begitulah kondisi psikis saya ketika itu. Nah, ketika saya ngomong, tolong saya mohon seluruh masyarakat Indonesia di luar pers, tolong cek kata-kata saya. Saya tidak pernah mengatakan dia anjing atau babi. Saya memaki-maki kelakuannya, coba cek. Kalau kau tidak bayar uang remunerasi saya, anjing namanya itu. Yang saya maki kelakuannya. Kau tuduh saya menerima apa? Kau fitnah saya, gratifikasi anjing. Memang saya kebetulan Islam kan, mohon maaf nih. Anjing itu kan haram ya, itu pekerjaan haram itu. Coba yang dilakukannya coba. Salah satu jenis kezaliman itu adalah menahan hak orang lain gitu. Lalu dipelintir. Iya. Zalim itu. Uangnya uang negara, hak saya bisa buktikan saya. Dan itu sudah saya laporkan ke pihak kepolisian. Yang 6 bulan pertama. Pak Irwanda udah lapor, dibuatnya lagi. Bukan takut, dibuatnya lagi. 6 bulan kemudian, termasuk remunerasi Pak Zul, Pak Alimuddin, Pak Al-Qudri, Pak Mas Bukit, dan salah seorang sahabat kami. Maaf, ini saya agak salah seorang sahabat saya sudah meninggal dunia, remunerasinya sampai detik ini tidak dia bayar. Warisan itu, hak waris. Itu rektor itu agamanya apa? Beragama enggak? Jadi saya kalau ingat itu, karena kebetulan dia tetangga saya ya. Hari-hari saya sebut beliau, oke, itu yang terjadi. Kondisi seperti itu siapa yang nggak marah, Pak? Saya, maaf. Saya memang waktu itu, silakan dilihat gitu. Kan di situ ada video, bisa dia perhatikan. Coba lihat ceritanya dari awal berubah, ini berubah, itu berubah. Jadi ini fitnah. Ini saya sampaikan sekali lagi, bisa dibaca kronologinya. Saya bertemu dengan pimpinan Unsus Karyo itu di luar. Ada Pak Hartono, saya salaman. Itu bisa dilihat di CCTV. Ketemu Pak Kadar, itu dekan Fakultas Tarbiyah, salaman. Saya bertemu dengan Pak Zul, dekan, bukan Pak Zul, Pak Zul itu dekan fakultas saya. Pasti bisa dilihat. Mohon maaf, tapi ini kan fakta ini, saya harus sampaikan. Yang itu tolong jangan di off the record, bahkan tidak enak. Tidak ada. Terus saya berangkat besoknya ke Bukit Tinggi, ngantar istri saya terapi, kemudian kita ada pertemuan prodi di Harau, tidak ada masalah. Waktu itu saya kaget, loh ini kok jadi ulangnya saya tadi beritahu, kok ada kejadian aneh seperti ini. Cuma, saya sekali lagi ingin tegaskan gitu. Cerita tentang meludah itu yang diumbar-umbar, kemudian diviralkan oleh Khairunnas Rajab dan para pendukungnya, diviralkan oleh Sahrul Aidi. Saya sengaja menyebut nama beliau, saya WA beliau, saya bilang Anda harusnya tabayun dulu, karena saya aktivis kan, di anggota DPR RI dari Partai Islam. Tabayun dulu, kok bisa ngomong begitu, ada peludahan, pemukulan di ruang publik. Ada videonya enggak? Saya bilang. Saya kira kalau teman-teman tahu itu, dan dia menghubungi saya, memang beliau, tapi kemudian Pak Iskandar Abel menghubungi, jadi bisa ditanya ke Pak Iskandar Abel, tapi hanya sampai di situ, sayangnya tidak di take down sampai sekarang. Kemudian itu adalah cerita yang sangat zalim kepada saya, dituduh meludah itu, sangat zalim kepada saya. Namun saya katakan di sisi lain, menurut saya itu adalah cara Allah untuk menghinakan Khairunnas Rajab dengan pernyataannya sendiri atas apa yang ia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Hadis mengatakan salah satu bentuk kezaliman itu adalah menahan hak orang lain. Orang yang menahan hak orang lain itu halal kehormatannya. Mungkin itu cara Allah untuk membalasnya. Wallahu a'lam. Karena yang ditahan haknya, dipotong remunerasinya itu 1.190 orang. Pegawai Unsus Karyo, saya tadinya nerima 1 juta, lalu harus jadi 600.000. Kami ini menangis gitu. Melihat ada pegawai kecil harus dulu itu waktu dipotong 33% harus belanja di pasar sore. Dan menyatakan saya tidak pernah melakukan pemotongan. Dan dia mengatakan tidak mengatakan pemotongan. Gimana? Ada orang yang luar biasa, saya tidak pernah potong gitu. Itu namanya adaptasi gitu. Kan kita ini seperti anak kecil. Kok
Seolah-olah begini kan, BBM ini tidak kita naikkan harganya, cuma kita sesuaikan harganya. Itu orang politik. Nah ini dosen Pak, saya ini mohon maaf, saya ini 20 tahun lebih mengajar akuntansi pemerintahan, 20 tahun, dan saya hafal detil aturan-aturan itu gitu. Karena itu memang kerjaan saya, walaupun saya orang yang malas ngurus pangkat gitu. Saya pernah, mohon maaf, saya sengaja kok, silakan kita debat, dialog, sering, yuk mana yang baik, ini sih begini bermasalah, tapi tidak mau. Jadi ini yang saya sampaikan, tanya jawab saya kira udah diputar videonya belum? Ya Bang, yuk pertama itu tadi Bapak menyinggung soal Bapak yang sebagai mantan auditor di tahun 2019 yang terkait masalah komputer 2020-2021 Pak. 2020-2021 ya. Kasusnya tuh 2020. Kalau dari hasil saat itu kira tadi Bapak kan sempat menyinggung justru yang paling berpotensi yang terkena kasus itu adalah Pak Rektor sendiri. Jadi pertanyaannya itu seperti apa kasusnya? Mungkin yang kedua tuh Pak Rektor waktu itu sebagai apa? Ya, ketika pembayaran dia ada 2 tahap ya. Kasus pengadaan internet 2022 kan bisa dibacakan. Tahun 2020 2,9, kemudian ada 700 juta 2021, dan itu disampaikan oleh kejaksaan 3,6. Yang 2,9 mantan Rektor Bansus Karyo sudah jadi terpidana. Sahabat kami juga sedang proses itu ya. Nah yang 700 juta itu dibayar ketika yang bersangkutan ini udah jadi rektor. Kalau bapak-bapak mau lihat boleh. Nanti saya lihat di ini ya. Saya khawatir karena itu sekedar lihat boleh lah. Karena itu sekarang jadi barang bukti di pengadilan. 700 juta itu yang bayar dia pada bulan Juni. Iya, itu dokumen itu tidak ada kontrak. Kontraknya itu bermasalah gitu. Bisa dicek. Beliau yang kotak Juni itu. Mau detil berapa saya bisa lihatkan karena saya audit. Saya jadi saksi, salah seorang saksi ya, tapi tidak saksi di pengadilan. Tapi saya jelaskan itu. Jadi saya tahu persis. Anda bayangkan, bagi saya, bagi profesi, saya ini kan dosen akuntansi ya. Walaupun berpangkat rendah, dianggap tak berkualitas apa. Tapi itu, bagi saya, tuduh korupsi itu sangat sakit itu. Coba umpamanya kalau saya besok ketemu bapak-bapak gitu, ditanya ABCD, kan tidak laku saya. Saya nggak punya integritas itu, tuduh seperti itu. Itu yang ada. 700 juta itu yang dibayar pada periode Harun Nasrajab. Saya pastikan itu. Kalau bapak-bapak mau nengok, saya bisa tengokkan. Saya bisa lihatkan detil datanya. Berapa, kapan dibayar, nomor berapa fakturnya, nomor berapa, saya punya kwitansinya nomor berapa, bisa saya lihatkan. Karena saya ngaudit dan dokumen itu saya pegang dengan rapi. Terima kasih. Ibu dari TPRI. Pertanyaannya begini Pak. Setelah ramainya kejadian ini Pak, dan juga diberitakan cukup masif juga baik itu di media mainstream maupun di media sosial, saya ingin tahu seperti apa suasana di kampus saat ini Pak, baik itu secara tanggung jawab pekerjaan sebagai dosen maupun di teman-teman di sivitas akademi di kampus sendiri Pak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan Bapak juga sudah dilaporkan juga ke Polda Riau Bapak ya, terkait pencemaran nama baik kalau tidak salah. Itu apakah ini sudah dilakukan pemanggilan oleh pihak kepolisian dan di BAP atau seperti apa Pak? Kemudian yang ketiga Pak, sejauh ini apakah ada komunikasi lagi Pak dengan Pak Rektor terkait mungkin menyelesaikan persoalan ini atau hal-hal yang mungkin lainnya Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk suasana kampus, alhamdulillah proses belajar mengajar masih berlangsung. Cuman tentu ada kaget, kemudian menyesalkan peristiwa itu terjadi. Apalagi peristiwa ini sempat dialihkan dan diseret-seret ke isu etnik gitu. Karena
warga kampus sebenarnya sudah lama tahu tentang situasi kampus yang seperti ini, sehingga tidak begitu heran gitu. Cuman pasca peristiwa yaitu tadi, kenapa kok ini diseret-seret atau dialihkan ke isu-isu yang di luar konteks. Sekretaris SPI kok. Aneh ini mengembalikan jabatan. Mantan. Ya jadi, iya biarlah Pak Rektor nantinya akan mempertanggungjawabkan secara hukum. Kalau beliau ini terus, kita kan berharap begini. Kita sudah diam, tapi jangan dipanas-panasi. Ya arif lah. Orang-orang tua kita arif lah. Sehingga ini tidak panas. Ini kan di framing, diviralkan di seluruh Indonesia. Coba kalau umpamanya saya viralkan tadi itu, rekaman saya, rekaman yang tadi, geger Pak. Geger kan, ada pengakuan tapi ngakunya tak ngaku, geger. Jadi kita mempertimbangkan ini untuk reda, dan kita berharap yang melakukan memviralkan video-video yang itu di take down lah. Kita mempertimbangkan memang beberapa pihak akan kita laporkan melanggar undang-undang ITE, supaya itu jangan jadi pelajaran kan. Coba bayangkan ada seorang anggota DPR RI dari partai Islam, lalu tanpa bertabayun mengatakan ada dosen perguruan tinggi Islam mempersekusi rektor, dimaki. Itu dari mana cerita dia peroleh? Itu luar biasa dan itu merusak itu. Coba bayangkan itu. Padahal gampang. Saya satu WA grup juga dengan beliau di salah satu, tanya aja atau tanya kiri kanan lah. Saya pikir teman-teman tuh udah lama gitu kan. Saya aja kalau ketemu sama Pak Hari Jajal itu takut saya, apalagi yang lain. Saya kira gitu ya. Dari PKS tadi ya. Apa nih tuntutan kita? Apakah dia harus meminta maaf ke publik atas tuduhan ini atau seperti apa? Berikutnya kan ada juga anggota DPRD dari Riau yang juga bermitra dengan Kementerian Agama, ada Pak Ahmad mungkin. Dan mungkin bukan orang yang baru lagi dengan Bang Roni. Apakah sudah ada nggak komunikasi dengan beliau untuk ke Kementerian Agama, mungkin membawa persoalan ini ke jenjang yang lebih tinggi? Ya mungkin itu aja Bang. Terima kasih. Baik, yang untuk ini sebetulnya Pak Ketuanya harus jawab, tapi mana Pak Ketuanya tadi? Tapi begini, sambil menunggu nanti. Nah untuk Pak Sahrul Aidi itu, ya kita diminta maaf secara terbuka. Itu berbahaya yang dia sampaikan. Tadi kan dilihat, itu berbahaya sekali anggota DPR RI itu. Minta maaf lah, buat permintaan maaf secara terbuka, klarifikasi apa yang dia sampaikan, dan jangan ngeles gitu. Kalau dia ngeles kita bawa, kita pasti laporkan dia ke atas pelanggaran atas undang-undang ITE. Insya Allah, kalau ini itu jadi pelajaran. Kita paham bahwa pidana itu, tidak pidana itu ultimum remedium lah. Kita coba komunikasi, saya langsung yang komunikasi, Pak Iskandar Arnel komunikasi, tapi sampai sekarang beliau tak komunikasi, padahal janji mau komunikasi. Saya belum komunikasi sama anggota DPR RI yang lain, walaupun saya dekat ke beliau. Bukan apa-apa, nanti ini dipolitisir, saya khawatir itu. Ini jadi dipolitiking gitu. Kebetulan juga ketua alumni UIN Suska kan Pak Abdul Wahid ya. Itu beliau juga tidak mau. Jadi kita khawatir ini jangan dibawa ke ranah yang tidak perlu. Nah soal pelanggaran hukum rektor, ya kita hormati proses hukum. Kemudian tadi peraturan dia tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung. 2 putusan Mahkamah Agung tidak jalan, memang dia harus diberhentikan sebagai rektor. Nanti biar proses hukum yang berjalan gitu. Saya belum berkomunikasi langsung dengan Pak Ahmad sampai sekarang, belum. Mungkin beliau tentu mempertimbangkan juga atau apa, saya belum berkomunikasi. Tapi kami berterima kasih ya. Saya sampaikan terbuka, waktu kami dipotong 33% remunerasinya beliau respon. Jadi waktu dosen kemarin dipotong dari realisasi 50% ke 33%, beliau respon dan menghubungi rektor, sehingga kemudian rektor mengembalikan angkanya jadi naik lagi. Itu memang tak lepas dari jasa Pak Ahmad. Tetapi yang sekarang saya khawatir karena ada ini anggota DPR ngomong gitu kan. Ini ngomong, ini udah saya tidak mau ini orang mau pemilu ditarik karena ranah politik, sementara ini udah ditarik-tarik ke isu etnik. Kami
Pak, ini ada pertanyaan tentang Pak Sahrul ID mau diapakan itu Pak Sahrul? Oh, ya kalau Pak Tribun tuh ya kalau kita kecewa saja kok orang sekali beliau bisa ngomong seperti itu. Makanya beliau kan semangat tuh, statement itu diantaranya mereka ini harus diberi pelajaran. Nah, gitu. Jadi saya kira ya kami sangat mendukung sekali jika fraksi PKS atau partai PKS juga menindak kadernya yang satu ini agar bisa lebih santun lagi gitu ya, terutama dalam memberikan perspektif ataupun komentar ataupun membayang-bayangkan sesuatu yang dia tidak tahu sama sekali, dan dia harus minta maaf kepada masyarakat Indonesia karena pernyataan beliau itu dinyatakan secara terbuka di video. Nah, yang saya kurang suka itu, diantara kami yang kurang suka itu adalah ketika beliau mengatakan itu dilakukan di ruang publik. Nah, ini ketahuan ngecapnya ini, dia nggak ngerti ini di mana dilakukan, jadi semua dibilang di ruang publik aja, padahal itu terjadi di ruang tertutup, tidak di ruang publik. Jadi memang kalau partai PKS mendengar tidak ada ruang kode etiknya, silakan kadernya ini ditegur ya, dan diberi pelajaran yang setimpal sebagaimana mereka mintakan ini di pelajaran juga gitu ya. Nah, saya kira begitu Pak. Ini bukan dendam Pak ya, cuman ini orang mau masa pemilu dia ngomong kayak gitu, apa dia nggak mikir nih dampaknya bagi partainya gitu loh. Meskipun baru-barusan ini dia ikut-ikutan ngecam masalah yang di Batam, Rempang kan. Nah ya begitulah Pak.